Halo teman-teman, selamat datang juga di channel saya masih bersama saya Robert Garcia. Hari ini kita mau membahas bagaimana sistem pendidikan dan kelanjutan dari ekstrakurikuler. Nah, hari ini kita bahas ekstrakurikulernya khusus untuk marching band aja, karena saya sendiri juga pelatih marching band. Kita nggak mau bahas ekskul yang lain karena nanti banyak yang tersinggung, ya kan. Dalam masa pandemik ini banyak ada perubahan di dalam sistem pendidikan, lanjut untuk ekstrakurikulernya, karena sudah perubahan yang begitu besar membuat semua sektor di dalam dunia, ya berarti ya, dunia ini terpengaruh dengan pandemik ini, karena nggak bisa kita sebut pandemik apa gitu kan, karena nanti disensor sama pihak YouTube-nya. Jadi hari ini kebetulan saya sudah berjanji sama adik-adik anak-anak marching band untuk meminta pendapat mereka tentang apabila sekolah tetap berjalan tetapi yang nama ekstrakurikuler itu ditiadakan, tanda kutip ditiadakan. Ditiadakan itu maksudnya belum ada kepastian sih. Pada dasarnya orang atau masyarakat umum sebenarnya tidak mengerti. Bukan tidak mengerti lah ya, kalau kita bilang tidak mengerti terlalu ekstrem. Kurang paham sebenarnya, kurang paham kegiatan marching band itu sebenarnya bagaimana. Karena untuk sekarang ini, dalam masa-masa pandemik ini atau setelah pandemik ini, pendidikan masih jalan, terus apalagi semua kegiatan diberhentikan. Nah, boleh mempunyai kegiatan tapi tetap harus punya protokol kesehatan, jaga jarak, tetap bersih, terus cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau menjelaskan begini. Banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti terlalu banyak tentang marching band, karena marching band itu dari dulu-dulunya sudah menerapkan seperti yang diterapkan sekarang di protokol kesehatan. Contohnya apa? Anggota marching band itu setiap anggota memiliki alat masing-masing. Jadi mereka harus bisa menjaga kebersihan alatnya, keutuhan alatnya supaya tidak rusak, bagaimana supaya tidak terjadi sesuatu. Jadi setiap udah latihan dia wajib untuk membersihkan alatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak brass selalu setelah dipakai wajib membersihkan alatnya masing-masing. Karena berhubungan dengan mempergunakan mulut, nafas, dan ada air ludahnya atau air liurnya di dalam, setiap latihan itu sudah harus dibersihkan. Nah, itu adalah salah satu protokol kesehatan juga. Lanjut, semua anak-anak marching band itu memiliki alat masing-masing dan menjaga jarak. Karena kalau tidak jaga jarak, gimana kita harus main? Tidak bisa kita contoh main perkusi terus berdirinya dempet-dempetan atau dekat-dekatan, tidak bisa main, karena memang antara satu pemain dengan pemain yang lain wajib memiliki ukuran lebih kurang 120 cm. Jadi itu cukup untuk protokol kesehatannya juga sama, 1 atau 2 meter. Kita 120 cm, jadi 1,20 m. Nah, pemain trompet nggak bisa diganti-ganti alatnya. Kalau dia main trompet ya dia tetap main trompet. Yang kedua, pemain trompet setiap main wajib pakai sarung tangan. Kenapa? Karena keringat itu akan lengket di trompetnya. Nah, setelah lengket itu bisa jadi kuman, makanya diwajibkan untuk memakai sarung tangan. Nah, sebenarnya
marching band itu sudah melakukan hal itu. Jadi hari ini saya juga udah buat janji sama adik-adik untuk ketemu. Kita mau bahas bagaimana pendapat mereka semasa pandemik ini, lanjut bagaimana pendapat mereka kalau sekolah tetap lanjut tapi ekstrakurikulernya itu dihapus. Ya pada umumnya ya, kita yang hari ini kita bahas adalah marching band ya. Bagaimana pendapat mereka? Kita saksikan video berikut ini. Jadi ini saya udah sampai di satu sekolah. Hari ini kita udah ada janji sih ketemu sama adik-adik marching band. Kita pengen tahu juga kan apa sih pendapat mereka kalau ekstrakurikuler di marching band itu ditiadakan. Kita lihat deh, mungkin mereka udah kumpul. Oke, kita lihat aja. Halo guys. Apa yang kamu rasakan setelah kehidupan normal terus masuk ke pandemi ini dan juga harus belajar di rumah? Pasti akan ada apa? Kalau kamu sekolah normalnya sekarang udah agak berubah, lanjut ekstrakurikuler sudah nggak ada. Ya kami hari ini membahas ekstrakurikuler khususnya untuk marching band ya. Karena kebetulan hari ini kita jumpainya adalah anak-anak marching band. Ya teman-teman jangan lupa, kita teman-teman yang ada di sini anak marching band. Jadi kita bahas khusus untuk ekstrakurikuler marching band. Kita tidak mau membahas ekskul yang lain. Nanti berbahaya. Oke. Nah, menurutmu bagaimana? Satu kelas sama dia siapa ya? Ini orang-orang satu kelas. Satu kelas ya. Jadi teman-teman orang ini satu kelas rupanya. Satu kelas. Terus anak marching band juga. Jadi dia bodoh. Oh, karena orang ini bodohnya. Buat nambah ilmu sekolah juga. Kita
dia pertama masuk main CG teman-teman. CG itu singkatannya, panjangannya adalah color guard. Color guard itu adalah pemain marching band bagian untuk visual ataupun untuk yang main bendera-bendera itu loh. Nah, jadi jangan lupa marching band itu ada 4 divisi. Yang pertama perkusi, ada brass, ada beat instrumen dengan color guard. Color guard itu adalah kalau bahasa awamnya istri dari marching band. Karena kenapa? Setiap laki-laki pasti memiliki istri yang selalu mensupportnya. Ingat ya. Oke, dari JG terus pindah ke trompet 3, dari JG pindah ke trompet 3. Sekarang dari trompet 3 ke trompet 2. Masuk. Oh, sekarang pemain melo. Ini banyak pengalamannya guys. Pengalaman di manajemennya udah banyak. JG, trompet 3, trompet 2, ke melofon. Keren. Jadi apa pendapatmu? Dihapus, ditiadakan sebenarnya. Oh, jadi maksudnya kalau misalnya dihapus, jadi kamu nggak bisa punya penambahan keahlian yang lain. Hanya pendidikan formal. Itu pendidikan formal itu dapat ya. Terus kamu gimana? Pendapatmu gimana? Kalau misalnya ekstrakurikuler itu akan ditiadakan? Sangat disayangkan sih. Apalagi kan kalau aku dari SD dengan band, jadi tiba-tiba kalau sudah aku senang kuliah SMA kan, jadi kayak yang ilmu yang dari SD itu sayang gitu loh Kak. Jadi sama kan dari SD kan punya band kayak gini, rata-rata anak itu udah pernah coba juga. Jadi kan kayak tiba-tiba dapet kabar kayak gitu langsung down gitu loh Kak. Jadi prestasi yang semalam itu sayang gitu. Terus gitu loh ya enak lah nanti depannya. Nah, jadi teman-teman yang harus kita tahu adalah ada teman-teman kita yang memang udah main marching band atau drum band dari SD sampai dia sekarang SMA masih main marching band, berarti pengalaman dia dengan pengalaman yang pertama. Yang kedua adalah sudah banyak ilmu yang didapatkan dari marching band itu. Karena jujur saja marching band itu bukan kegiatan yang menghabiskan waktu dan sia-sia. Memang sih menghabiskan waktu banyak, karena marching band menghabiskan waktu banyak, tapi tidak sia-sia habisnya. Dan dia akan mendapatkan ilmu yang tidak akan pernah didapatkan di pendidikan formal. Terus bagaimana? Bagaimana sayang? Pengalamannya itu kan saya gitu loh Kak. Terus kalau untuk mengisi waktu luang kan biasanya juga ke marching band gitu. Pasti teman-teman marching band juga gimana apa perasaannya kan juga sama kayak Eda juga. Terus lebih nambah wawasan sih di marching band gitu sih. Nambah wawasan terhadap Pelajaran nambah Eda marching band nggak harus dari ilmu yang dipelajari dari sekolah. Jadi ilmu yang dipelajari di sekolah tuh nggak numpuk gitu. Kalau kita ke marching band juga bisa kayak. Oh, ibaratnya berarti kalau di pendidikan formal kamu udah stres, stresnya di marching band Iya, aja. iya bisa. Bisa alat musik trompet bisa bawa stres juga sih. Oh, sekarang kamu pemain trompet? Iya. Wah, kamu pemain trompet. Trompet berapa? Trompet bisa jadi trompet 1, bisa trompet 2. Trompet. Teman-teman, cewek. Terus hari ini cewek semua yang datang ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas tentang kenapa sih cewek ini main marching band. Ya kan? Tapi di video selanjutnya nantinya ya. Bukan sekarang, kali ini kita membahas bagaimana pendapat adik-adik anak marching band yang kalau tanda kutipnya kan kalau ekstrakurikuler itu ditiadakan, ya kan? Nah sekarang ini daripada dari mana? Oh berarti ini benar ini
pikiran yang positif banget ya untuk anak-anak manajemen atau yang bukan anak-anak manajemen. Kadang-kadang ada anak sekolah yang buat sekolah terus disuruh les, diajak les, nggak tahu kemana, keluyuran ke kemana-mana, terus nanti berteman sama orang yang nggak benar, jadi apa? Jadi nggak benar kan? Jadi manajemen itu salah satu wadah untuk anak-anak ini supaya teratur sih sebenarnya, teratur untuk disiplinnya, teratur untuk semuanya. Karena saat ini, apalagi pandemi ini, semua kegiatan harus mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatannya kayak mana? Jaga jarak. Yang kedua, harus tetap bersih. Cuci tangan. Terus physical distancing, jaga jarak untuk melakukan kegiatan. Sekarang dilarang salaman. Kalau bisa, jangan bersalaman. Cas kayak aja. Ya kan? Nah, jadi ya itu anak manajemen sekarang terdampaknya adalah kalau ekstrakurikulernya ditiadakan, orang ini mau kemana? Yang dulunya bernama manajemen sekarang mau kemana? Gitu ya kan? Nah sekarang nih, nah teman-teman, untuk kegiatan sekolah saat ini setelah pandemi ini, kedepannya selalu harus ada protokol kesehatan. Protokol kesehatannya seperti apa? Di sekolah, setiap sekolah sudah menyediakan sekarang tempat cuci tangan. Yang kedua untuk terbuka. Yang ketiga semprot apa namanya? Cuci tangan itulah namanya, ya kan? Nah, protokol kesehatan yang harus dibuat setiap sekolah adalah sekarang jadwal sekolah sudah berubah, dibuat rosin. Jadi satu sekolah itu biasanya 30 orang, jadi 15. Jadi jarak antara satu sama satu orang itu ada jaraknya. Nah, protokol kesehatan sebenarnya adalah selalu jaga kesehatan, cuci tangan. Tapi kan Pak, masih dari sebelum ada pandemi ini, sebelum ada virus sebelum ini, anak-anak sudah dibiasakan sama protokol kesehatan, physical distancing itu udah ada sebenarnya. Oh iya, Iya, kayak bagaimana sebenarnya? kita main misalnya main PES, kita dibiasakan kayak sarung tangan olahraga, Oke. olahraga itu sarung tangan. Terus modusnya harus dicuci, tangannya juga harus dibersihin. Kayak modusnya itu harus direndam sama air panas. Setidaknya setiap olahraga itu diisi dulu. Kalau olahraga sendiri setidaknya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita bersihin, kita cuci. Terus Oke, kita kayak protokol kesehatannya sudah ada. ada dari dulu sebelum ada virus ini. Terus kalau untuk jaga jarak, kan udah ada kan nggak mungkin tuh anak masuk jaga jaraknya kayak udah pendek-pendek. Contohnya anak CG kalau nggak kalau yang pendek-pendek pasti kan kok kawannya CG. Ya, berarti jaga jarak. Jaga jarak itu ada. Kalau anak les juga nggak mungkin kan jadi udah pendek-pendek pasti suaranya kan kayak amburadul. Amburadul, ya. Balik kemana-mana. Jadi kita untuk jaga jarak setidaknya kayak ya 1 meter lah setidaknya kalau untuk lagi-lagian atau gimana yang les sebelum ada pandemi ini anak masih itu udah diajarkan sama physical distancing, kebersihan, semua udah diajarin. Sudah ada ya berarti ya. Berarti teman-teman kita harus tahu juga sebenarnya di manajemen ini dari zaman-zaman dahulu pertama kali ada manajemen di dunia itu sudah diajarkan yang namanya physical distancing atau kesehatan. Karena seperti yang saya baca, manajemen itu selalu mengajarkan kebersihan kepada setiap anak-anak manajemennya. Karena kenapa? Gak akan mungkin pemain press atau kompet alatnya itu tukar-tukaran. Karena kenapa? Itu mainnya. Kalau kita tukar-tukaran kan agak berbahaya. Nah, itu sudah termasuk dari protokol kesehatan. Yang kedua seperti yang tadi Ibu bilang juga, setiap latihan mereka pasti menjaga jarak satu dengan sama lainnya. Setahu saya itu jaraknya sekitar 120 cm. 1 meter 20.
menerapkan itu. Nah, jadi kesimpulan adik-adik sekarang hari ini kita ngobrol, kita sharing lah ya. Kalau misalnya ekstrakurikuler matching band ini sudah dihapus, tidak ada lah, bukan cuma matching band sebenarnya. Rencananya memang dihapus semua, ditiadakan semua kegiatan ekstrakurikuler untuk setiap sekolah. Nah, sekarang sih tergantung adik-adik ini, gimana sih rasanya yang punya capek-capek, ya kan, capek ya, capek habis prestasi, sekarang tiba-tiba dihilangkan itu bagaimana? Kayak banget sih, kalau dari hati sendiri aku nggak terima gitu. Apalagi kita yang baru sebentar dengan sebenarnya kayak udah lama, pengalaman banyak, susah, senang, semua nggak ngerasain sama dan keluarga sendiri, kayak keluarga sendiri lah, keluarga tua lah gitu lah. Jadi aku ngeliatnya prestasi yang udah kita bangun sama-sama, sama sekolah, bagaimana kayak sia-sia aja gitu. Didukung ya dan hasilnya karena Ya, berarti pada intinya adalah saya mengerti dengan perasaan dari ini karena sudah lama ikut matching band, terus tiba-tiba dihilangkan begitu saja atau diputus sementara, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi dan berakhir sih menurut saya karena pandemi ini atau corona ini sudah ada, jadi kita aja yang harus menjaga kita sendiri supaya tetap sehat, supaya tetap juga jaga kesehatan dan olahraga penting. Tapi ini matching band itu olahraga loh, ya kan? Olahraga, physical distancing semua dengan protokol kesehatan di zaman yang pandemi COVID ini. Matching band itu juga sudah menerapkan itu, ya kan? Tapi pada intinya adalah kalau matching band ini dihapus atau efektif dihapus atau ditiadakan, ya adik-adik ini juga merasa disayangkan sih ya kalau dihapus, karena kalau dihapus mereka juga nggak tahu lagi prestasi kemana, karena pendidikan formal juga prestasinya agak sulit ya. Kalau untuk prestasi di matching band satu tim 50 orang yang mau prestasi ya, kan? Jadi pada intinya adalah kalian bagaimana? Jangan nangis, Pak. nggak ada seleksi lain gitu selain testingnya di makanya nggak bisa gitu. Dan kalau menurutku kalau sudah zaman kita ini kan dalam komunikasi kan harus lebih baik pengalaman gitu. Daripada kita sekolah aja dulu, udah itu ngomong, udah ngapa-ngapain karena nggak semua orang itu kan ekstra gitu kan ini baik pengalaman aja daripada di luar. Nggak semua orang ngerti dengan formal ya. Kita juga bisa main kayak dorong potensi kita di mana gitu. Kita ya punya potensi kita di sini gitu. Kalau itu nggak ada mana lagi. Jadi pada dasarnya intinya adalah kalian belum bisa menerima lah ini. Kalau misalnya ekstrakurikuler itu dihapus, oke, jadi seperti itulah. Jadi teman-teman, sampai di sini perbincangan kami dengan teman-teman adik-adik anak matching band. Tunggu video berikutnya, kita akan membahas apa kegiatan matching band dalam pandemik ini, apa yang bisa diambil dari hikmahnya ada pandemik ini untuk anak matching band. Jadi teman-teman, sampai di sini kita jangan lupa tetap lihat di channel ini. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa